Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita bakal membahas filmnya Steven Seagal lagi. Dimana film yang akan kita bahas kali ini bertemakan zombie yang tentunya tetap dibalut dengan adegan yang cukup brutal di dalam filmnya. Disarankan untuk tidak menonton film ini sambil makan, karena saya jamin kalian tidak akan selera karena banyak sekali adegan-adegan menjijikan di dalam filmnya. So, tanpa banyak berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Diceritakan pada sebuah wilayah telah terjadi wabah aneh yang ditimbulkan dari bocornya gas berbahan kimia, di mana semua orang tiba-tiba berubah menjadi zombie dan memakan manusia yang lain, hingga menyebabkan populasi di wilayah tersebut hampir punah, yang mana pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan himbauan untuk mengkarantina wilayah tersebut, dan pemerintah berencana akan memusnahkan wilayah ini untuk menghentikan rantai penyebaran virus ke wilayah lain. Dalam kasus ini, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya fighter dan ikut andil dalam memberantas para zombie, di mana kelompok yang dipimpin pria kuat bernama Tao ini memang bergerak atas dasar kemanusiaan, dan itu benar-benar baru bisa disebut sebagai pahlawan. Menurut informasi yang mereka dapatkan, ada segelintir orang yang masih terjebak di dalam sebuah rumah sakit, di mana rumah sakit tersebut faktanya adalah pusat dari sarang zombie berada, dan atas dasar itulah mereka bergegas ingin menyelamatkannya, karena seperti yang kita tahu, pemerintah akan memusnahkan seluruh wilayah tersebut dalam waktu dekat ini. Dan inilah melawan kegelapan. Adegan langsung berpindah di dalam rumah sakit, di mana kita akan diperlihatkan 4 orang yang sedang terjebak di sana, yang masing-masing dari mereka bernama Dylan, Ricky, Shirley, dan Amelia. Mereka tengah mencari jalan keluar, yang setelah mereka selidiki hanya ada satu jalan saja yang masih aman, dan jalan tersebut berada di bagian bawah rumah sakit. Lalu di sisi lain, sama dengan mereka, terdapat 2 orang lagi yang merupakan pasangan kekasih, di mana pasangan yang diketahui bernama Morgan dan Donita ini juga sudah cukup lama berada di sini, dan mereka mulai melakukan pergerakan untuk bisa keluar dari sini. Tidak ada penjelasan mengapa mereka semua bisa terjebak di dalam sini, tapi yang pasti, baru saja mereka semua melangkahkan kakinya untuk mencari petunjuk, mereka secara tak sengaja dipertemukan, dan dari sini, mereka semua memutuskan untuk bergabung demi bisa keluar dari sini. Setelah itu, mereka pun mulai menyusun rencana untuk bisa sampai ke pintu keluar, di mana mula-mula mereka akan mencari generator untuk kemudian bisa memastikan bahwa pintu keluarnya masih berfungsi, karena akibat kerusakan yang ditimbulkan para zombie, hampir semua fasilitas tidak bisa digunakan lagi, dan untuk itu, mereka terus berjalan sambil menunggu matahari terbit. Sementara itu, Tao serta pasukannya sendiri terlihat masih terus berjalan dan belum juga sampai ke lokasi, tetapi mereka sudah siap dari segi persenjataan untuk memusnahkan semua para zombie. Amelia? Don't touch it. Setelah tiba di pintu masuk, Tao memerintahkan satu rekannya yang bernama Taggart untuk bisa mengecek ke dalam, dan benar saja, begitu ia baru saja masuk ke dalam, ia sudah mendapati adanya zombie di ruangan tersebut, dan tanpa ampun lagi, Taggart pun langsung membasminya saat itu juga. Di sela-sela itu, Taggart mendapat panggilan darurat dari pangkalan militer melalui walkie-talkie yang didapatnya, di mana TNI yang diketahui bernama Cross ini memberikan himbauan kepadanya untuk siapa saja yang selamat agar segera pergi dari tempat ini sebelum matahari terbit, karena di saat yang bersamaan itu nanti, militer akan meledakkan tempat itu serta seluruh wilayah lain yang menjadi sarang para zombie. Tidak begitu jelas karena terganggu sinyal, Taggart memilih untuk tidak ambil pusing dengan percakapan tersebut, dan ia mencoba menyelamatkan wanita yang ada di dekatnya, tapi tiba-tiba
Kembali ke mereka. Dalam kondisi yang masih terus berjalan, mereka mendapati sebuah kantin yang masih menyimpan berbagai macam makanan segar, di mana mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak demi bisa menikmati makanan tersebut, karena kebetulan mereka semua belum sama sekali makan untuk hari ini. This food is. Could be man's salt. Di satu sisi, Komandan Angkatan Udara sudah tiba di pangkalan militer dan bersiap membriefing anggotanya yang akan dikirim esok, di mana sesuai perintah Presiden, wilayah yang mereka sebut sebagai Sektor 7 tersebut harus segera dihancurkan untuk bisa memutus rantai penyebaran virusnya. Akan tetapi, di sini Cross berupaya meminta komandannya untuk jangan terburu-buru menyerang karena masih ada orang yang selamat di sana. Namun ketika Cross diminta untuk membuktikan ucapannya tersebut, Cross tak bisa menjawabnya karena ia sudah kehilangan kontak akibat walkie-talkie target yang tadi rusak. Sampailah mereka di sebuah ruangan yang cukup mencurigakan, di mana Ricky memberanikan diri untuk melihat apa yang tersembunyi di balik kain tersebut, dan benar saja, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi setelah itu, tiba-tiba dari sinilah mereka terpisah menjadi dua bagian, dan itu artinya mereka akan menemukan kesulitan baru karena berkurangnya anggota. Where's everybody else? Who knows? What about the others? They've gone the other way, darling. Setelah menemukan kembali jalan menuju pintu keluar, Dylan meminta Amelia dan Ricky untuk menunggu sebentar, sementara dirinya akan cuci tangan terlebih dahulu. Di mana saat Dylan masuk ke dalam toilet, Dylan dikejutkan dengan adanya seorang pria di sana. Namun Dylan masih bisa lega karena ternyata pria itu belum terinfeksi virus. Tetapi yang mengejutkannya, pria tersebut tiba-tiba memukul Dylan hingga pingsan, lalu menyeretnya untuk kemudian dibawa ke ruangan lain. Where the hell did he... Ternyata tujuan pria tua ini memukul Dylan adalah untuk bisa diambil darahnya, karena faktanya pria ini memiliki seorang anak yang sudah terinfeksi namun masih bisa ia kontrol, dan si pria bermaksud ingin membunuh Dylan agar bisa memberi makan anaknya. Diketahui pria ini rupanya adalah seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit ini, dan alasan mengapa putrinya masih dapat dikontrol ialah karena ia berhasil membuat antibiotik khusus yang dapat menghilangkan sisi kebrutalan dari seorang zombie yang sudah ia buat selama di sini. Sementara itu, Morgan, Donita, dan Shirley masih dalam perjalanan yang penuh was-was, di mana Morgan secara tak sengaja mendapati rombongan zombie tengah berpesta di sebuah ruangan, dan ketika hendak melanjutkan perjalanan kembali, muncul seonggok zombie yang menyerangnya, yang mana kegaduhan tersebut menyebabkan munculnya para zombie lain. Namun beruntung, tim fighter datang dengan tepat waktu, dan jelas para zombie langsung mereka habisi. Thanks, okay. I'm one of the lucky ones. Charlie? Who are you? My name is Tao. Kembali terpisah satu sama lain, Donita terus berupaya untuk mencari Shirley, di mana ia justru bertemu dengan Ricky yang tertidur sendirian, sementara Shirley yang sudah bersama rombongan Tao justru bertemu dengan Amelia yang terpisah dengan Ricky. Morgan? Hey. Hey. Di luar dugaan, ketika Donita dan Ricky sampai di ruang laboratorium, ternyata sudah ada zombie yang menunggu mereka berdua di sana, di mana Ricky yang posisinya berada dekat dengan si zombie tak bisa menghindar dari kejarannya, dan sudah bisa dipastikan Ricky tewas saat itu juga.
Lalu tibanya Dylan akan dieksekusi, para fighter muncul dengan tepat waktu untuk bisa langsung membunuh pria tersebut, dan Dylan masih diberi keberuntungan karena selamat dari maut. Setelah semuanya berkumpul, Tao meminta Taggart untuk mengecek sebuah ruangan yang kemungkinan ada jalan lain, di mana lagi-lagi Taggart harus berhadapan dengan banyaknya para zombie. Namun karena ia sudah terbiasa berhadapan dengan zombie, ia pun masih mampu meloloskan diri. Tetapi saat berhasil lolos, Taggart dikejutkan dengan kemunculan zombie bertubuh besar, dan kali ini Taggart mau tidak mau harus meladeni perlawanannya. You ain't so big now. Dirasa lokasi yang dicek Taggart terlalu berbahaya, mereka semua memilih jalan lain dengan masuk ke dalam sebuah lift, di mana saat semua berhasil masuk, tiba-tiba muncul zombie yang langsung menyambar salah satu wanitanya Tao, dan sayangnya wanita itu tak berhasil diselamatkan. Tak berhenti sampai di situ. Belum lama liftnya berjalan, lift tersebut mendadak berhenti, di mana akhirnya Morgan memberanikan diri untuk turun ke dasar lift dan mengecek kerusakan lift tersebut. Tetapi sialnya, lift itu bergerak kembali yang membuat Morgan terjatuh ke dalam air, dan ternyata di dalam air tersebut sudah terdapat zombie hingga bisa dipastikan Morgan tewas ditenggelamkan oleh zombie tersebut. Let's go. Waktu terus berjalan dan sudah mendekati pagi hari, dan untuk mempercepat sampai ke tujuan, Tao membekali senjata kepada Dylan lalu memintanya untuk berpencar, di mana benar adanya tak lama geng Tao diserang zombie kembali, dan sialnya kali ini satu wanitanya harus tergigit zombie yang mengakibatkan wanita tersebut tewas saat itu juga. Kesialan juga menimpa salah satu dari mereka tatkala mereka mendapati ada seorang anak kecil yang ternyata adalah zombie, yang mana Amelia menganggap bahwa orang tersebut adalah orang biasa, dan bodohnya Amelia malah sekonyong-konyong mengelus orang tersebut hingga saat ia lengah, ia pun langsung digigit si zombie, dan bisa dipastikan ia terjangkit atas kecerobohannya sendiri. Get her out of here. Saat sudah meninggalkan Amelia, zombie kecil tadi muncul kembali di hadapan mereka, dan kali ini Dylan lah yang menghadapinya, di mana rupanya zombie tersebut mampu menyulitkan Dylan, tapi lagi-lagi Tao datang dengan tepat waktu lalu berhasil membunuh si zombie itu. Bersamaan dengan itu, pesawat tempur militer sudah hampir sampai di lokasi, dan mereka masih berkutat dengan zombie hingga tak lama muncullah Amelia yang sudah berubah setengah zombie lalu hendak menyerang mereka, di mana tanpa banyak berpikir panjang, Dylan pun langsung menembaknya, dan setelah itu mereka semua pun keluar melalui pintu yang sudah mereka temukan. Di scene akhir, salah satu pilot penggempur mengabarkan ke Cross dan komandannya bahwa para fighter masih selamat, dan untuk mereka sendiri memutuskan berpisah lalu kembali pada kehidupannya masing-masing. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.